Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Hito. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Maudhu secara etimologi merupakan bentuk isim mauful dari wa'da ya jadi yang memiliki beberapa makna, antara lain menggugurkan, meninggalkan, mengada-ngada, dan membuat-buat. Sedangkan pengertian maudhu secara terminologi menurut Ibn al-Salah yang diikuti oleh Al-Anawi adalah yaitu sesuatu yang diciptakan dan dibuat. Menurut bahasa, kata maudhu adalah isim mauful dan fi'il madi wa'da yang mempunyai banyak arti sesuai menurut konteks dari kalimat itu sendiri. Antara lain menggugurkan isko seperti artinya menggugurkan jinayah daripadanya. Ada kala bermakna ditinggalkan yang artinya meninggalkan di tempat pengembalanya, dan ada pula yang bermakna memalsukan. Ada definisi lain yang lebih lengkap dan ketat yang disampaikan oleh Mahmud Abu Rayyah adalah sebagai berikut, yang artinya hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinistabahkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta baik disengaja ataupun tidak. Dari keempat pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu itu adalah di dalamnya memiliki unsur pokok yang dibuat-buat oleh manusia. Yang kedua, hadis itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis yang dibuat-buat itu dilibatkan Rasulullah SAW oleh pendusta baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah, saya Dela Cantika akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Masito. B. Sejarah dan perkembangan hadis maudhu. Para pakar hadis telah berbeda pendapat tentang awal mulanya fungsi hadis maudhu. Ada yang menyatakan hadis maudhu terjadi pada 10 Hijriah, seperti yang telah disampaikan oleh Mustahaf As-Sabai dalam bukunya As-Sunnah wa Makatu fi al-Tashari al-Islam. Usaha pemalsuan ini disebabkan kepentingan pribadi primordial politik seperti pertentangan politik khalifah antara Ali dan Muawiyah. Sedangkan dalam kitab Ulumul Hadis wal Mustahalu, Suhaib As-Sahi menyatakan hadis maudhu lahir pada 41 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pada masa itu pula terpecah umat Islam kepada 3 golongan, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Golongan Syiah yang setia kepada Ali juga kepada Ahlul Bait beranggapan bahwa Ali yang berhak memegang tampuk khalifah. Agar konsep ini berjalan mulus, maka mereka membuat cerita tentang keutamaan Ali dengan menciptakan hadis-hadis maudhu. Demikian juga golongan Muawiyah dan Khawarij. Sebagai contoh, golongan Syariah menetapkan adanya pesan dari Rasulullah SAW kepada Ali sebagai pengganti khalifah sesudahnya, sehingga mereka berani menciptakan suatu hadis. Pada akhirnya, Mustahaf As-Sabai menyimpulkan bahwa sejak periode tabi'in, usaha pemalsuan hadis telah dimulai baik di masa kibaru at-tabain, para tabi'in yang pada masa sahabat telah dewasa, maupun pada masa sigar at-tabain, para tabain di masa sahabat masa anak-anak. Pada masa kibaru at-tabain, usaha pembuatan hadis paisu masih relatif kecil bila dibandingkan dengan masa sigaru at-tabain dengan alasan: 1. Para tabi'in besar lebih menghayati wibawa Rasulullah SAW dibandingkan dengan para tabi'in kecil. 2. Perilaku lebih memancarkan nilai ketakwaan dan ketaatan beragama. 3. Berbeda suhu politik tidak begitu tajam dan belum mulus. 4. Masih banyak di antara sahabat dan tabi'in yang memancarkan nilai keilmuan dan kejujuran. 5. Ketelitian mereka dalam memisahkan mana hadis sahih dan maudhu itu telah lebih dekat dengan kebenaran. Mereka lebih membuka rahasia yang baik dalam
meluruskan sesuatu yang tidak baik untuk terhindarnya hadis-hadis palsu. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mula terjadinya pemalsuan hadis, apakah telah terjadi pada masa Nabi masih hidup atau sesudah masa beliau. Di antara terdapat pendapat tersebut, satu, sebagai para ahli berpendapat bahwa pemalsuan hadis sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin. Argumen yang dikemukakan oleh Ahmad Amin dan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap menepati tempat duduknya di neraka. Baiklah, saya Masita akan melanjutkan materi dari saudari Dela Cantika. Yang kedua, Salah Al-Din Al-Adabi berpendapat bahwa pemalsuan hadis yang sifatnya semata-mata melakukan kebohongan terhadap Nabi SAW, atau dalam pengertiannya yang pertama mengenai al-wad sebagaimana telah diuraikan di buka dan berhubungan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada zaman Nabi, dan hal itu dilakukan oleh orang munafik. Sedangkan pemalsuan hadis yang berhubungan masalah agama atau dalam pengertiannya kedua mengenai al-wad belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Al-Adabi menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tahawi sebagai argumen untuk mendukung pendapatnya. Yang ketiga, kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa pemalsuan hadis baru terjadi untuk pertama kalinya adalah setelah tahun 40 Hijriah pada masa Khalifahan Ali ibnu Abi Thalib, yaitu telah terjadinya perpecahan politik antara kelompok Ali di satu pihak dan Muawiyah dengan pendukungnya di pihak lain, serta kelompok ketiga yaitu kelompok Khawarij yang pada awalnya adalah pengikut Ali, namun ketika Ali menerima tahkim mereka keluar bahkan berbalik menentang. Kelompok Ali di samping juga menentang Muawiyah. Masing-masing kelompok berusaha untuk mendukung kelompok mereka dengan berbagai argumen yang dicari mereka dari Al-Quran dan hadis. Dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka mereka pun membuat hadis-hadis palsu. C. Faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. 1. Motif politik, yaitu pertentangan dalam masalah politik merupakan salah satu sebab terjadinya pemalsuan hadis. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan ini berlanjut dengan lahirnya sekelompok pendukung masing-masing pihak yang berseteru seperti Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Perpecahan yang dimotifkan politik ini mendorong masing-masing kelompok berusaha memenangkan kelompoknya dan mengalahkan lawan. Awalnya hanya bermaksud memalsukan beragam hadis untuk mendukung kelompok sendiri, kemudian terdorong memalsukan hadis untuk menentang lawan, dan di pihak lain juga melakukan hal yang sama untuk menandinginya. Contoh hadis yang dipalsukan oleh kelompok Syiah adalah yang artinya Ali adalah sebaik-baik manusia, maka siapa yang meragukannya adalah kafir. 2. Usaha dari musuh Islam atau Zinkik. Kaum Zinkik adalah kelompok yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai kedaulatan dan pemerintahan. Setelah umat Islam mengalahkan dua kerajaan besar, menghilangkan pengaruh raja dan amir yang bertindak sewenang-wenang terhadap wilayah kekuasaan mereka, dan di antara penguasa tersebut ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dan mereka bersikap ekstrim. Contoh hadis yang dipalsukan kelompok ini adalah yang artinya, saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga ada perbedaan ras, fanatisme suku, negara, dan imam. Perpecahan dan perbedaan ini telah memberi kesan yang besar ke arah penciptaan hadis-hadis maudhu. Hal ini menyebabkan golongan tertentu merasa perlu menciptakan kata-kata yang dapat menunjukkan kelebihan dan kekuatan kelompok dan pemimpin mereka. Dari hasil inilah muncul hadis-hadis maudhu yang menyebutkan kelebihan tentang kelompok tertentu. Di samping juga karena perpindahnya pusat pemerintahan Islam dari satu tempat ke tempat lainnya mempunyai pengaruh yang sangat dalam mendorong sebagian kaum fanatik untuk memasukkan hadis tentang tempat atau imam mereka. Contoh hadis yang dipalsukan di kelompok ini adalah
4 kota yang termasuk kota di surga adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Damaskus. Yang keempat, senang pada kebaikan tanpa pengetahuan agama yang cukup. Ibnu Hajar mengatakan antara sebab adanya hadis-hadis maudhu ialah terlalu jahil dengan ajaran agama seperti yang dilakukan oleh sebagian golongan muta'abidin atau golongan yang menumpukan kepada ibadah. Dalam istilah yang lain dikenal sebagai golongan ahli zuhud dan ahli kebaikan. Golongan inilah yang telah mencipta hadis-hadis maudhu berkenan dengan kelebihan sesuatu. Sebagai contoh yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya Abu Alman Al-Marwazi ditanyakan kepada Abu Isman, bagaimana mungkin engkau meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang kelebihan surat-surat tertentu, padahal tidak terdapat pada murid Ikrimah seperti yang kamu riwayatkan? Lalu Ismah menjawab, sesungguhnya aku telah melihat orang ramai telah berpaling dari Al-Quran dan sibuk pula dengan fikih Abu Hanifah dan Mahazil Ibnu Ishaq. Maka aku menciptakan hadis-hadis tersebut untuk mengharapkan pahala. Hal ini dilakukan karena terdorong oleh sikap yang menginginkan kebaikan untuk orang banyak. Macam-macam hadis maudhu. 1. Pemalsuan hadis secara sengaja. Menurut Muhammad Mustafa Azami, bentuk hadis yang dihasilkan dengan kesengajaan dalam memasukkannya disebut hadis maudhu. Pada awal periode Islam, para pakar hadis tidak memaparkan hadis-hadis palsu ini secara mendetail. Gerakan pemalsuan hadis ini dapat dikategorikan sebagai komponen terselubung kumpulan yang terdiri dari orang-orang zindikik. Ini menempuh cara memalsukan hadis setelah tidak mampu secara terang-terangan memporak-porandakan keyakinan masyarakat Islam untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Mereka berlindung di balik jubah keahliannya dengan membuat hadis palsu. Di samping orang-orang yang sengaja memalsukan hadis Nabi, diantaranya orang yang lemah ingatannya dengan minat yang cukup besar untuk mendapatkan imbalan pahala ibadah. Orang yang memiliki profesi sebagai penutur cerita guna mendukung kepentingan penguasa dan tokoh religius yang ambisius untuk menyokong ide-ide alirannya, baik hukum, teologi, politik, ataupun untuk memojokkan kelompok lain yang menjadi riwayatnya. 2. Pemalsuan hadis secara tidak sengaja. Pemalsuan hadis yang dilakukan seseorang dengan tidak sengaja, menurut Muhammad Mustafa Azami, akan menghasilkan sebuah hadis yang disebut hadis batil. Hal ini terjadi karena kekhilafan atau kekurangan ketelitian dalam menerima dan menyampaikan hadis. Kendati pun pada dasarnya tidak bermaksud mengada-gada hadis tersebut. Di antara orang yang melakukan pemalsuan dengan tanpa sengaja tersebut adalah orang yang mengambil hadis yang sudah tenar dan memberikannya satu mata rantai baru untuk mendapatkan pengakuan keilmuan. Orang yang tekun melakukan ibadah yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan ia tidak memberikan porsi perhatian cukup terhadap studi hadis. Orang yang kurang mempunyai kualifikasi utama dan handal untuk mengajarkan hadis seperti hafalan yang kuat, keseharian, dan referensi muktabar. Orang yang melakukan kesalahan dalam periwayatan, misalnya ketika sebuah isnad hanya berujung pada sahabat atau tabi'in, ia secara keliru menisbahkan matan hadis tersebut kepada Nabi. Akibat adanya hadis maudhu. 1. Menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Suatu mazhab atau golongan yang diserang oleh pihak atau golongan lain dengan menggunakan hadis palsu, berusaha membela dan mempertahankan kelompoknya, dan bahkan dengan balas menyerang kelompok penyerangnya dengan membuat hadis palsu juga. Akibatnya terjadilah saling menyerang dan merendahkan. Ini berakibat pada semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua, mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Munculnya hadis-hadis maudhu yang isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada dapat mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. Karena dari hadis-hadis palsu tersebut tergambar bahwa Rasulullah SAW seolah-olah pelupa, bodoh, egois, dan kekanak-kanakan. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta pribadi Rasulullah SAW yang sebenarnya. Dari fakta sejarah diketahui bahwa Rasulullah SAW diakui memiliki kecerdasan, keluhuran budi, dan kemuliaannya.
Pengakuan itu tidak hanya dapat dari para sahabat dan orang-orang yang mukmin saja, tetapi juga para penentang dan musuh-musuh beliau. Yang ketiga itu ada mengaburkan pemahaman tentang Islam. Akibat semacam ini dapat kita lihat sekarang, bahwa masyarakat Islam tidak sepenuhnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Hal ini mungkin disebabkan mereka belum yakin sepenuhnya terhadap Islam. Golongan dari luar Islam yang ingin mempelajari Islam, bila mereka mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah, mungkin perhatian mereka terhadap Islam akan berkurang, atau mungkin pula mereka meremehkan dan mencemoohkan karena menganggap Islam tidak logis, tidak masuk akal karena bertentangan dengan data dan fakta yang ada. Yang keempat, ada melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Bila jiwa dan semangat keislaman ini lemah, maka dikhawatirkan kekuatan yang ada pada umat Islam akan lumpuh, sehingga umat Islam tidak lagi menjadi umat yang disegani sebagaimana umat Islam terdahulu yang sanggup mengalahkan lawan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lawan yang jauh lebih banyak. G. Upaya dalam mengantisipasi pemalsuan hadis. Upaya dalam mengantisipasi pemalsuan hadis bisa dilakukan dengan 1. Mengisnadkan hadis. Yang kedua, meningkatkan usaha pencairan hadis. Yang ketiga, meningkatkan tindakan tegas terhadap pemalsuan hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan pirawi hadis. Yang kelima, menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk mengetahui hadis maudhu. Yang keenam, meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. Yang ketujuh, memberikan peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkapkan kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka kepada para pemuka masyarakat. Yang kedelapan, pencarian sanad hadis sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Yang kesembilan, menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaannya. Yang 10, menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Ke-11, menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberikan penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. 12, memelihara sanad hadis. 13, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang ke-14, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Ke-15, menerangkan keadaan para perawi, dan yang terakhir membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu.